Perintah Kaisar Naga, Bab 3059-3061. Tuan Yan, kenapa kamu ada di sini? Melihat Tuan Yan sedang menunggunya, Dev sangat penasaran. Biasanya, Tuan Yan tidak akan menjaga gerbang kota, dengan status yang dimilikinya. Aku datang ke sini dengan sengaja, untuk menunggu kedatangan kalian. Kalian telah menyinggung Liga Penyegelan Iblis, jika kalian dibunuh oleh anggota Liga Penyegelan Iblis, bukankah pil jiwa es akan ikut menghilang? Tuan Yan berkata dengan sedikit senyuman. Dev memandang Tuan Yan sejenak, dia merasa sangat aneh dan tidak mengerti, bagaimana Tuan Yan bisa tahu bahwa dia telah menyinggung Liga Penyegelan Iblis. Tuan Chen, meskipun kami berada di Kabupaten Jialing, kami tahu segala tentang tindakanmu di ujung utara. Jika Putri Kabupaten Jialing belum mengetahui bahwa kamu telah mendapatkan pil jiwa es, dia tidak akan membiarkan aku keluar dari Kabupaten Jialing untuk menjemputmu. Melihat tatapan aneh Dev, Yihei buru-buru menjelaskan. Meskipun Yihei tidak mengerti, bagaimana Putri Kabupaten Jialing tahu tentang setiap gerakan Dev, tetapi, benar-benar tidak ada cara, untuk menyembunyikan banyak hal tentang Dev, dari Putri Kabupaten Jialing. Setelah mendengar penjelasan dari Yihei, Dev merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak mengerti, bagaimana Putri Kabupaten Jialing, bisa mengetahui setiap gerakannya. Untungnya, dia tidak memiliki ide untuk mencuri pil jiwa es, jika tidak, Yihei mungkin akan berada di dalam bahaya. Tuan Yan, tolong pimpin jalan. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia tidak ingin tahu, bagaimana Putri Kabupaten Jialing mengetahui keberadaannya, terkadang, semakin dia tahu, akan semakin terasa menakutkan. Dev hanya ingin meninggalkan Kabupaten Jialing secepat mungkin, dan kemudian membantu Yihei, untuk merebut kembali kota kekaisarannya terlebih dahulu. Tuan Yan membawa Dev dan yang lainnya, langsung ke gedung lantai 2 di kediaman Putri Kabupaten Jialing. Ketika dia datang di sebuah kamar, Tuan Yan tidak melapor kali ini, tetapi langsung mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Meskipun Dev sangat terkejut, dia tetap mengikuti di belakang Tuan Yan, sementara yang lainnya menunggu di luar. Ketika Dev memasuki kamar gedung kecil itu, dia sangat terkejut, ketika dia melihat seorang wanita parubaya, mengenakan jepit rambut Phoenix, dan jubah merah sedang duduk di kursi sang putri. Meskipun wanita itu terlihat tua, tapi kulitnya sangat halus, sehalus porselen. Akan tetapi, wanita ini hanyalah jiwa, yang tidak mempunyai tubuh fisik. Meskipun Dev belum pernah melihat wajah asli Putri Kabupaten Jialing, dia tahu bahwa, wanita di depannya ini pasti Putri Kabupaten Jialing. Syukurlah kamu sudah kembali. Sang putri tersenyum sedikit, dan bertanya kepada Dev. Benar, aku sudah kembali, dan aku membawakan pil jiwa es ini kepada sang putri. Dev buru-buru mengeluarkan pil jiwa es, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Namun, sang putri tidak mengambil pil jiwa es ini, tetapi melihat ke arah Tuan Yan yang ada di sebelah Dev. Tuan Yan mengangguk, mengambil pil jiwa es dan berjalan menuju sang putri. Julia, aku menyarankanmu untuk menelannya, dan kali ini, akhirnya keinginanmu akan menjadi kenyataan. Kata Tuan Yan kepada sang putri, dengan senyum di wajahnya. Mendengarkan kata-kata Tuan Yan, Dev tertegun sejenak, ketika dia menatap mata Tuan Yan. Karena dia bisa melihat, cinta sang putri dari mata Tuan Yan. Juga, Tuan Yan tidak memanggilnya dengan gelar sang putri, tetapi memanggilnya dengan nama depannya secara langsung. Apakah ada sesuatu yang menyangkut hubungan di antara keduanya? Namun, tidak ada yang menyangka, sang putri tidak marah, tetapi perlahan-lahan mengambil pil jiwa es, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Kakak Yan, terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun, dan aku minta maaf untuk semua kesalahanku kepadamu. Saat dia berbicara, dua garis air mata mengalir di wajah sang putri. Apa yang kamu bicarakan? Aku bersedia melakukan semua ini, tetapi setelah ini, jangan melakukan hal-hal bodoh lagi. Tidak setiap saat, kamu akan mendapatkan keberuntungan lagi. Tuan Yan berkata dengan penuh kasih. Baiklah, kakak. Sang putri mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian, dia membuka mulutnya perlahan, dan segera menelan pil jiwa es di tangannya. Untuk sesaat, jiwa sang putri mulai memancarkan cahaya putih bersih, dan seluruh tubuhnya perlahan terangkat dari kursinya. Cahaya putih itu, membuat tubuh sang putri menjadi sangat transparan, dan sang putri yang awalnya adalah berbentuk jiwa, perlahan-lahan menghilang dengan cahaya putih itu. Pada akhirnya, jiwa sang putri menghilang sepenuhnya, bahkan, tanpa meninggalkan jejak nafas sedikitpun. Ketika Dev menyaksikan pemandangan ini, dia tertegun sejenak, dia tidak mengerti, mengapa sang putri tiba-tiba menghilang. Akan tetapi, ketika Dev melihat ekspresi Tuan Yan, sepertinya dia tidak khawatir sama sekali. Tepat ketika Dev masih di dalam keterkejutannya,
cahaya putih tiba-tiba bersinar terang di depannya, dan kemudian sosok sang putri muncul kembali. Kali ini, sang putri bukan lagi berbentuk jiwa, tetapi bentuk manusia seutuhnya, yang hidup dengan darah dan daging. Penampilannya tidak berubah sedikit pun, bahkan, pakaian di badannya masih sama. Wajah sang putri, dipenuhi dengan kegembiraan, yang tak terlukiskan saat ini. Kakak Yan, aku benar-benar pulih, aku benar-benar memulihkan tubuh fisikku. Sang putri sangat bersemangat, lalu berlutut ke arah Tuan Yan. Kakak Yan, jika kamu tidak menjagaku selama bertahun-tahun, aku khawatir aku sudah lama mati, dan aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Wajah sang putri penuh dengan rasa terima kasih. Dev semakin bingung saat menyaksikan sang putri berlutut di depan Tuan Yan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku yang menyarankanmu, jika kamu tidak melakukan semua ini, aku akan marah kepadamu. Tuan Yan bergegas maju untuk membantu sang putri berdiri. Pada saat ini, sang putri menatap Dev, dia bisa melihat Dev dalam keadaan linglung, dan sang putri tersenyum ringan. Apakah kamu penasaran dengan identitasku? Apakah kamu ingin tahu siapa sebenarnya diriku? Dev mengangguk dengan penuh semangat. Dia bertanya kepada patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi dia diminta untuk menanyakannya sendiri. Dev, benar-benar ingin tahu identitas sebenarnya dari putri Kabupaten Jialing. Bagaimana dia bisa mengetahui ada pil jiwa es di tempat harta karun, bagaimana dia bisa mengetahui tentang klan pemurnian tubuh kuno, dan kenapa dia memiliki setengah token perintah Raja Dewa, milik klan pemurnian tubuh kuno. Melihat keinginan Dev untuk mengetahui identitasnya, sang putri tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku bukan putri Kabupaten Jialing. Putra sebenarnya dari Kabupaten Jialing adalah saudara Yan. Setelah selesai berbicara, sang putri berteriak ke atas. Kakak, Gerard, turunlah. Segera, patriark dari klan pelatihan tubuh kuno, dan juga Gerard, patriark keluarga Gao, berjalan menuruni tangga perlahan. Keduanya, menatap Dev dengan senyum di wajah mereka. Ketika Dev melihat mereka berdua, dia semakin dibuat bingung, dan merasa otaknya berhenti berputar. Ini, bagaimana kalian berdua ada di sini? Dev, tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Jelas, keduanya tinggal di keluarga Gao ketika Dev pergi, tapi sekarang, mereka benar-benar muncul di Kabupaten Jialing. Belum lagi kakak laki-laki, yang tadi dipanggil oleh sang putri. Apa arti dari semua ini? Mungkinkah patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, adalah kakak dari sang putri? Lalu, apa hubungan semua ini dengan Gerard Gao? Dev, semakin dan semakin dalam keadaan linglung, dia tidak bisa memikirkan semuanya lagi. Dia merasa, seolah-olah sedang ditipu oleh orang lain. Tuan Chen, silahkan duduk dulu, izinkan aku memberitahukan kepadamu secara perlahan. Melihat ekspresi muram di wajah Dev, Gerard buru-buru berkata. Segera, Dev duduk di kursi yang berada di dekatnya, dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan Gerard. Dia sangat ingin tahu, dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Gerard melirik Julia Kuan, lalu berbicara dengan perlahan. Setelah Gerard selesai menjelaskan, Dev tiba-tiba tersadar. Ternyata, Julia Kuan adalah adik perempuan dari patriark klan pemurnian tubuh kuno. Kemudian, dia jatuh cinta dengan Gerard Gao, tetapi, karena klan pemurnian tubuh kuno mempunyai permusuhan dengan keluarga Gao selama bertahun-tahun, hubungan antara Julia dan Gerard sama sekali tidak disetujui. Tuan Yan adalah putra asli dari Kabupaten Jialing, karena dia memiliki hubungan yang baik dengan klan pemurnian tubuh kuno, Tuan Yan jatuh cinta kepada Julia. Di mata Julia, dia hanya menganggap Tuan Yan sebagai kakak laki-lakinya. Namun, patriark klan pemurnian tubuh kuno, mencoba yang terbaik untuk menjodohkan pernikahan saudari perempuannya, dengan Tuan Yan. Hal itulah yang menyebabkan Julia, jatuh ke dalam jurang depresi yang sangat ekstrim. Dia bisa melihat kebaikan Tuan Yan kepadanya, tetapi, bagaimanapun juga, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Namun, cinta yang terjalin antara Julia dan Gerard, karena permusuhan antara kedua keluarga, mereka tidak bisa bersama. Pada akhirnya, Julia jatuh ke dalam keputusasaan total, dia benar-benar tidak mampu menahan tekanan batin yang dirasakannya, dan memilih untuk bunuh diri. Hanya dengan kematiannya, dia akan bisa berhenti, untuk memikirkan hal-hal yang menyusahkan semacam ini. Hanya saja, setelah Julia bunuh diri, rohnya tidak bisa meninggalkan dunia ini, tubuh fisiknya telah menghilang, hanya menyisakan jiwanya. Meski begitu, jika dia bisa menemukan tubuh fisik lain, dia bisa langsung dibangkitkan kembali. Akan tetapi, Tuan Yan tidak menyarankan Julia untuk hidup dengan penampilan orang lain. Pada akhirnya, Tuan Yan membawa sisa jiwa Julia ke Kabupaten Jialing, dan menggunakan berbagai sumber daya untuk membentuk formasi penahan roh, agar jiwa Julia tidak musnah.
Keadaan seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan pertemuan alkemis yang diadakan di Kabupaten Jialing juga bertujuan untuk menemukan ramuan yang bisa membentuk kembali tubuh fisik Julia. Setelah kematian Julia, Patriark klan pemurnian tubuh kuno dan Gerard tidak lagi bermusuhan, dan mereka juga mencari cara untuk membantu Julia memulihkan tubuh fisiknya. Pada akhirnya, Patriark klan pemurnian tubuh kuno memutuskan untuk melawan perintah leluhurnya. Dia ingin menggunakan pil jiwa es di tanah harta karun untuk membantu saudari perempuannya agar bisa mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Kemudian, dia melakukan kerjasama dengan Gerard untuk membuat siasat dengan menyebarkan berita tentang tempat harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Lalu, Tuan Yan memilih Dev, yang merupakan juara dari pertandingan alkemis yang diselenggarakan di Kabupaten Jialing. Lagi pula, tanah harta karun tidak dapat diakses oleh sembarang orang, dan pil jiwa es tidak akan mudah untuk didapatkan. Tuan Chen, kami menyadari bahwa tidak baik menggunakan metode seperti ini untuk memanfaatkan kemampuanmu. Akan tetapi, untuk membalas semua kebaikanmu, aku akan memberikan cambuk ajaib klan pemurnian tubuh kuno kepadamu. Aku sangat berharap kamu tidak tersinggung dan memusuhi kami. Patriark klan pemurnian tubuh kuno berkata dengan senyum canggung. Lagi pula, demi saudari perempuannya, mereka telah membuat plot dan kebohongan besar, membahayakan nyawa Dev, dan mengorbankan begitu banyak orang. Namun, Dev tidak merasa keberatan dengan semua itu. Meskipun kali ini ada banyak bahaya, dan dia tidak mendapatkan harta apapun, tetapi, dia bisa mendapatkan manfaat yang besar, dengan menyadari 3 asal-usul kekuatan asli, dan ini adalah keuntungan yang sangat besar. Terutama, ketika dia masih berada di tanah harta karun, melihat bagaimana leluhur klan pemurnian tubuh kuno, mengajari beberapa keahlian kepadanya. Semua keterampilan itu, sangat bermanfaat baginya. Terlebih lagi, masih ada cambuk ajaib yang diberikan kepadanya, yang merupakan senjata ajaib kuno. Patriark terlalu sopan. Bahkan, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan keberatan untuk membantumu. Dev berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Julia, karena kamu telah mendapatkan kembali tubuh fisikmu, dan kamu mengenakan jubah merah, jadi, mari kita selenggarakan pernikahanmu dengan Gerard sekarang juga. Dengan kakakmu dan aku sebagai saksimu, keluarga kita akan menjadi satu di masa depan. Tujuan kita bersama adalah untuk melawan pembudidaya iblis dan berkultivasi untuk menuju keabadian. Tuan Yan berkata kepada Julia. Kakak Yan, aku. Julia memandang Tuan Yan dengan sedikit kerumitan di wajahnya. Lagi pula, dia tahu apa yang dirasakan Tuan Yan tentang dia. Kamu telah mengatakan semuanya, aku hanya bisa menjadi kakak laki-lakimu, dan aku kebetulan akan menjadi saksi di pernikahanmu. Tuan Chen juga ada di sini, biarkan dia memanggil teman-temannya untuk menyaksikan pernikahanmu bersama kami. Tuan Yan berkata dengan riang. Namun, melihat ekspresi yang ditunjukkan Tuan Yan, Dev tahu bahwa semua hal yang dilakukannya hanya untuk menutupi rasa sakit di dalam hatinya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa merelakan wanita yang dicintainya untuk membiarkan menikah dengan pria lain? Tapi terkadang, perasaan memang sulit untuk dimengerti, mungkin dengan melepaskannya, itu juga semacam bentuk dari cinta. Dev tidak bisa membayangkan, jika itu adalah wanita yang disukainya, apakah dia bisa menerimanya dengan mudah. Mungkin akan sangat sulit baginya. Dev segera memanggil Queenie dan yang lainnya untuk masuk. Ketika Queenie melihat kakak laki-lakinya ada di sini, dia sangat terkejut. Ditambah lagi, ketika Queenie mendengar bahwa kakak tertuanya akan menikah, Queenie sangat terkejut, sampai matanya hampir keluar dari rongganya. Bersambung.